Giginya pun mengeluarkan taring. Mereka menemukan Sumarto yang terbaring dalam bentuk setengah kucing. Mereka menangkap dan membakar Sumarto. Sebuah kisah tentang desa kecil yang terletak di tengah hutan. Hiduplah seorang pria, sebut saja Sumarto. Sumarto adalah seorang petani sederhana yang hidup dengan segala keterbatasan. Namun, selalu berharap akan datangnya sebuah keberuntungan yang dapat mengubah nasibnya. Keberuntungan itu datang dalam bentuk yang tidak biasa. Ada sebuah mimpi menawarkan pesugihan yang sangat menggiurkan. Di suatu ketika, dia bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa rantai kucing. Namun, kakek itu bilang kalau kucing itu hilang. Dan di situ, Sumarto disuruh mencari kucing itu dengan imbalan kekayaan yang melimpah. Namun ada sebuah larangan yang tak boleh dilanggar. Sesuatu tentang asal muasal dari pesugihan kucing. Begitulah orang-orang menyebutnya. Sebuah ritual gelap yang melibatkan penyembahan dan pengorbanan kucing hitam untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Di desa itu, rumor tentang hantu kakek yang mencari seekor kucing dan menawarkan kekayaan sudah lama beredar. Tetapi tidak ada yang berani mencobanya karena resikonya sangat tinggi. Namun, Sumarto yang tengah terdesak oleh kemiskinan memutuskan untuk mencoba jalan yang berbahaya ini. Sumarto mulai mencari kucing hitam yang sesuai dengan apa yang dicari kakek dalam mimpinya. Ia menyusuri setiap sudut desa dan hutan. Tetapi kucing hitam tidak mudah ditemukan. Selama berhari-hari, ia merasa frustasi dan putus asa. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan adalah sebuah kesalahan besar. Di ketika itu, saat hujan deras mengguyur desa, Sumarto menemukan seekor kucing hitam yang menggelikan di sebuah gudang tua. Kucing itu tampak sangat kurus dan kotor. Tetapi matanya yang bersinar tajam memberikan kesan misterius. Dengan penuh hati-hati, Sumarto menangkap kucing tersebut dan membawanya ke rumah. Malapetaka pun terjadi saat prosesi pesugihan dimulai. Di bawah cahaya bulan purnama, Sumarto melakukan ritual gelap dengan penuh rasa takut dan harapan. Dengan menggunakan mantra-mantra kuno dan menumpahkan darah kucing tersebut di atas altar yang telah disiapkan. Sumarto merasa ada sesuatu yang aneh dan mistis dalam ritual tersebut. Ia tidak tahu bahwa kekuatan gelap yang ia panggil akan membawa malapetaka yang sangat mengerikan. Setelah ritual pesugihan sudah selesai dilakukan, Sumarto mulai merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tiba-tiba di rumahnya. Emas, perhiasan, dan uang kertas mengalir deras ke dalam hidupnya. Seluruh warga desa terkejut melihat perubahan drastis dalam kehidupan Sumarto.
dan beberapa bahkan mulai iri dan curiga. Hampir tiap malam, Sumarto merasakan hal aneh. Ada perubahan bentuk dalam dirinya. Sumarto mengeluarkan bulu dan ekor pada tubuhnya. Giginya pun mengeluarkan taring. Setelah berubah bentuk, Sumarto pun tak sadar. Tahu-taunya, pagi itu dia sudah terbaring di kamarnya dengan berselimut uang dan emas. Dengan kondisi kekayaan yang melimpah, Sumarto pun terlena dan lalai akan larangan yang diberikan kakek tua dalam mimpinya. Akhirnya, kekayaan yang datang tidak bertahan lama. Suatu malam, kucing hitam yang mati dalam ritual pesugihan itu muncul kembali dalam bentuk roh yang mengerikan. Roh tersebut membawa kebencian dan kemarahan yang mendalam. Dalam semalam, kekayaan Sumarto mulai hilang satu persatu. Harta karunnya lenyap dan semua yang sebelumnya ia miliki mulai musnah. Tak hanya itu, ketidakberuntungan mulai menimpa Sumarto. Munculnya penyakit aneh mulai menyerangnya dan rumahnya mengalami kerusakan parah. Desa yang mulai curiga dengan perubahan mendadak dalam hidup Sumarto akhirnya mengadakan pertemuan untuk membahas situasi ini. Kecurigaan mereka semakin kuat setelah mendengar tentang ritual pesugihan yang dilakukan Sumarto. Mereka percaya bahwa Sumarto telah melibatkan diri dalam praktek gelap yang telah menyebabkan bencana di desa ini. Dengan kemarahan dan rasa takut, warga desa memutuskan untuk menghadapi Sumarto. Pada suatu malam, warga desa yang marah datang ke rumah Sumarto dengan senter dan obor. Mereka menemukan Sumarto yang terbaring dalam bentuk setengah kucing. Tanpa ampun, mereka menangkap dan membakar Sumarto di tempat. Dengan kematian Sumarto, masalah tidak berhenti begitu saja. Sisa-sisa kekayaan yang pernah ada mulai menghantui desa dalam bentuk kejadian-kejadian aneh dan tragedi yang tak bisa dijelaskan. Desa itu akhirnya dilanda kesedihan dan kerusakan yang mendalam. Para penduduk desa yang terlibat dalam kematian Sumarto mulai menghadapi nasib buruk mereka sendiri. Beberapa mengalami kematian misterius dan beberapa lainnya mengalami bencana besar dalam hidup mereka. Kisah ini menjadi sebuah peringatan yang keras bagi penduduk desa dan generasi berikutnya. Pesugihan kucing seperti yang terbukti tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga malapetaka dan kesedihan yang mendalam. Di tempat yang pernah menjadi rumah Sumarto, kini hanya tersisa kenangan akan kegilaan dan keserakahan yang menghancurkan segalanya.